wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dalam tim dan pengambilan keputusan. Yang dimana saya akan menjelaskan dua sub pembahasan, yaitu tim kerja virtual dan pedoman untuk memimpin tim. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa di dalam sebuah tim terdapat beberapa jenis tim. Yang pertama ada tim kerja lintas fungsi, ada tim kerja fungsional, ada tim kerja yang dikelola sendiri, dan ada tim kerja virtual. Yang dimana dari masing-masing jenis tim tersebut memiliki sistem pelaksanaan yang berbeda-beda dan harus disesuaikan juga dengan masing-masing jenis tim tersebut dalam memimpin. Dan juga seorang pemimpin dalam memimpin sebuah tim supaya tim tersebut itu berhasil dan kompak, maka pemimpin tersebut harus memahami bagaimana sih cara memimpin sebuah tim yang baik, dan seorang pemimpin juga harus memahami apa saja sih pedoman-pedoman yang diperlukan untuk memimpin sebuah tim. Dan untuk pembahasannya lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, tim kerja virtual. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing ya mendengar kata virtual. Dan kalau kita mendengar kata virtual, pasti tidak jauh dengan yang namanya teknologi. Nah, oleh sebab itu, tim ini adalah tim yang anggotanya tidak bertemu secara langsung, melainkan terpisahkan oleh geografi, sehingga komunikasinya juga dilakukan melalui komputer dan teknologi seperti email, konferensi video, groupware, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tim ini itu sangat fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, tim virtual ini juga memiliki manfaat dibandingkan dengan tim yang ditempatkan bersama. Salah satu manfaatnya adalah karena tim virtual ini sifatnya fleksibel, bisa di mana saja, sehingga memungkinkan anggota lain ikut dalam pengerjaan proyek tertentu pada saat dibutuhkan. Karena juga adanya kemudahan teknologi yang diberikan, sehingga memungkinkan anggota lain bisa ikut berpartisipasi dalam pengerjaan proyek tertentu. Tapi di sisi lain, tim virtual ini juga memiliki batasan-batasan dan tantangan. Karena tim virtual ini anggotanya tidak berkumpul pada satu tempat yang sama, sehingga kurangnya tatap muka secara langsung akan menyebabkan sulitnya untuk melakukan pemantauan pada kinerja anggotanya, untuk saling mempengaruhi anggotanya, terus mengembangkan rasa saling percaya dan identifikasi kolektif. Selain itu juga masalahnya adalah sulitnya koordinasi dibanding dengan tim yang ditempatkan bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman untuk memimpin tim. Jadi, pedoman ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dalam hal mengenai kekompakan, kerjasama, identifikasi tim, keberhasilan kolektif, dan pembelajaran kolektif. Yang pertama, menekankan kepentingan dan nilai-nilai bersama. Jadi, identifikasi kolektif dengan kelompok itu akan lebih kuat apabila anggota kelompok itu setuju mengenai hal tujuan, nilai, strategi, prioritas, dan kebutuhan akan kerjasama, sehingga pemimpin tersebut harus menekankan kepentingan bersama, mengidentifikasi tujuan bersama, dan menjelaskan mengapa kerjasama ini diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menggunakan upacara, ritual, dan simbol untuk mengembangkan identifikasi kolektif. Jadi, upacara dan ritual ini digunakan untuk meningkatkan identifikasi kelompok dan juga membuat keanggotaan dalam tim tersebut itu terlihat istimewa. Misalnya saja, ritual ini juga dapat digunakan pada saat perayaan anggota baru, atau juga dapat ritual pensiun untuk perayaan kepergian anggota, dan juga upacara dapat digunakan sebagai bentuk perayaan pencapaian khusus atau juga hari-hari tertentu yang bersejarah.
Dan simbol ini juga digunakan sebagai identitas sebuah tim, seperti nama, logo, dan slogan. Yang juga simbol ini juga dapat digunakan sebagai identitas yang membedakan tim dengan tim yang lain. Yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi interaksi sosial. Jadi pengembangan kelompok kohesif ini lebih mungkin apabila anggota ini saling mengenal secara pribadi dan merasa puas untuk melakukan interaksi sosial. Jadi salah satu cara untuk memfasilitasi interaksi sosial pada anggota tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan sosial. Misalnya seperti makan malam, makan siang, atau juga dapat mengadakan tamasya bersama. Yang keempat, mengemukakan kepada orang-orang tentang kegiatan dan pencapaian kelompok. Jadi individu ini cenderung merasa terasing dan tidak dihargai apabila mereka kurang mendapatkan informasi mengenai rencana, kegiatan, dan pencapaian dari tim atau departemen mereka. Sehingga penting untuk anggota tersebut memberitahu mengenai hal-hal tersebut dan menjelaskan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi dalam pencapaian sebuah misi. Yang kelima, melakukan sesi analisis proses. Nah, sesi analisis proses ini melibatkan diskusi yang jujur dan terbuka dalam mengenai hubungan interpersonal dan proses kelompok dalam upaya untuk memperbaikinya. Jadi salah satu pendekatannya adalah meminta setiap anggota kelompok untuk memberikan saran-saran supaya kelompok tersebut itu lebih efektif. Nah, saran-saran itu harus berfokus pada bagaimana anggota kelompok tersebut berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan ketidaksepakatan pada teknis pekerjaan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan insentif untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi insentif berdasarkan kinerja individu ini akan mendorong anggota tim untuk saling bersaing, sedangkan insentif berdasarkan kinerja kelompok ini akan mendorong kekompakan. Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan kekompakan dan identifikasi tim adalah dengan pemberian insentif formal, seperti misalnya pemberian bonus pada saat peningkatan kinerja tim, atau juga bisa dengan cara lain seperti secara spontan atau insentif informal, misalnya pemberian hari libur ekstra kepada tim yang telah berhasil menyelesaikan proyeknya, apalagi membuat anggota tim tersebut itu bekerja lembur atau di akhir pekan. Selanjutnya adalah mengadakan sesi latihan dalam kondisi yang realistis. Jadi kinerja tim ini dapat lebih meningkat apabila sering melakukan sesi latihan, dan juga dengan adanya sesi latihan ini itu akan meningkatkan kepercayaan diri pada setiap anggota kelompok untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sesi latihan ini lebih efisien apabila diadakan dengan kondisi yang serealistis mungkin atau yang akan terjadi di lapangan nanti. Lalu yang terakhir adalah memberi ulasan setelah kegiatan untuk memfasilitasi pembelajaran kolektif oleh tim. Jadi tinjauan setelah aktivitas ini adalah prosedur untuk menganalisis secara kolektif proses dan hasil yang dihasilkan dari aktivitas tim. Nah, proses ini sangat berguna apabila tim tersebut melakukan kegiatan yang sama berulang kali, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan pada saat kegiatan serupa dilakukan. Baik, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa tim virtual adalah tim yang anggotanya tidak berkumpul di satu tempat yang sama, melainkan terpisahkan secara geografi, sehingga untuk berkomunikasi itu memerlukan teknologi komunikasi seperti email, konferensi video, dan lain-lain. Dan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah tim juga perlu mempelajari pedoman-pedoman apa saja yang diperlukan untuk memimpin sebuah tim supaya tim tersebut menjadi kompak dalam melakukan kerjasama dan memacu kinerja dari anggotanya, sehingga hasilnya ini juga akan berdampak pada perusahaan. Baik, karena semuanya sudah saya jelaskan, saya tutup. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan insight baru bagi teman-teman semuanya yang menonton. Tetap jaga kesehatannya ya, dan sampai jumpa.